Ya, Timnas Indonesia dan Vietnam akan menjalani laga krusial malam ini. Pasalnya laga ini merupakan pertandingan yang paling memungkinkan bagi kedua tim untuk mengemas 3 poin. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Effendi Syaputra. Selamat sore Bang Effendi. Sore Bang Juno, ketemu lagi nih. Iya, sehat? Betul sehat. Alhamdulillah ketemu lagi. Biasa kita bicara olahraga, bicara bola dan Piala Asia. Nah, kalau kita lihat nanti malam nih Bang Effendi, kansnya dua tim ini sama-sama punya kans yang sama dan tentunya punya target yang sama. Siapapun yang kalah nanti akan angkat koper dan yang menang akan lanjut. Bagaimana Anda melihat kans Indonesia nanti malam? Ya, bagi kedua tim baik Vietnam maupun Indonesia ini adalah kesempatan, bisa dikatakan kesempatan satu-satunya untuk mereka berdua mencuri 3 poin. Baik. Kita tahu Vietnam dikalahkan Jepang 4-2 dan Indonesia dikalahkan Irak 3-1. Secara peringkat memang lumayan jauh. Vietnam ada di peringkat 90-an dan Indonesia masih bertahan di sekitar peringkat 147 atau 49. Nah, tapi dari segi permainan ini menarik. Memang kita tidak pernah menang selama Vietnam ditangani oleh Park Seo. Tapi sekarang Vietnam pelatihnya sudah bukan Park Hang Seo lagi. Dan ini Philippe Rozier, dan ini merupakan kesempatan buat Sintayong untuk memecah kebuntuan, mencari kemenangan pertama atas Vietnam. Apalagi Vietnam kali ini tidak didukung oleh beberapa pemain terbaiknya, dan seperti yang kita lihat ketika melawan Jepang, mereka banyak menurunkan pemain-pemain yang memang menit bermainnya masih minim. Namun ini juga tentu menjadi satu kelebihan, buktinya Vietnam bisa menahan bahkan sempat unggul dari Jepang di pertandingan pertama. Ini yang perlu diwaspadai oleh Sintayong. Semangat Spartan anak-anak Vietnam, mereka juga mengincar kemenangan tentu melawan Indonesia, dan tentunya ini juga menjadi pembuktian yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia sejauh mana Sintayong bisa menaklukkan Vietnam setelah 5 tahun dia menangani Indonesia. Tentu melawan Vietnam ini menjadi tolak ukur dia selama 5 tahun ini, apalagi kemudian Indonesia sudah diperkuat dengan banyak pemain naturalisasi, dan yang terbaru tentu kita penasaran dan pengen sekali menyaksikan aksi dari Shane Patinama yang nanti malam kemungkinan akan bermain di posisi back kiri. Baik, kalau kita lihat Bang, tadi Anda menyebutkan, kita tahu Vietnam memang kalau di atas kertas cukup unggul ya, dan plus juga ketika terakhir melawan Jepang, walaupun tadi tanpa pemain pilar, tapi mereka mampu ya menyarangkan 2 gol ke tim Jepang, itu luar biasa juga. Kelebihan, kalau kita bicara kelebihan Indonesia, apa? Ya kita tahu naturalisasi, postur juga disebutkan. Ada hal lain menurut Bang Effendi yang bisa jadi amunisi kita nanti? Ya, secara value pemain-pemain Indonesia jelas lebih tinggi ya daripada Vietnam. Kita tahu value-nya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa seperti Elgan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivan Jenner, Justin Hubner, Marcelino, Rafael tentu di atas rata-rata. Tapi yang menarik tentu soliditas ini akan diuji karena mereka kan baru bermain di kesempatan bersama ini tidak dalam banyak pertandingan. Jadi mungkin koordinasinya yang masih harus dibangun. Ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang memang sering bermain bersama dan mereka rata-rata bermain di liga lokalnya. Jadi sudah saling tahu, chemistry antara mereka juga sudah saling tahu. Dan Jepang sendiri mengakui Vietnam adalah sebuah tim yang solid dan mereka bermain secara tim luar biasa. Nah, Indonesia punya skill-skill individu. Kita lihat gol 22 sentuhan yang dibangun oleh Indonesia yang menghasilkan gol dari umpan Yakub Sayuri kepada Marcelino. Ini juga sesuatu hal yang kita tunggu nanti malam, bahwa gol-gol textbook ala STY itu bisa keluar nanti malam. Jadi ini menarik ya. Ada rekor yang belum terpecahkan, kita selalu kesulitan melawan Vietnam. Nah, apakah nanti malam dengan kemampuan Vietnam yang sedikit menurun karena tidak beberapa pemain utama mereka tidak tampil, apakah ini akan dimanfaatkan oleh Indonesia atau tidak? Nah, kita lihat nanti malam. Kalau kita bicara pelanggaran nih Bang Effendi, ini saya baca juga bagaimana Vietnam sebenarnya mereka sangat menghindari ya pelanggaran karena indeks fair play mereka bagus seperti itu. Ini juga yang menjadi bekal mereka. Apakah ini juga jadi perhatian kita? Karena kita kalau ketika bicara malam ini laga tentunya agak panas. Takutnya karena Elkan Bagot sendiri sudah kalau tidak salah ya mengantongi kuning kemarin kan. Nah, ini bagaimana Anda melihat minim pelanggaran yang harus kita highlight di sini?
Ya, ini juga menjadi perhatian khusus karena pertandingan ini akan pakai VAR. Ya, ya. Biasa kita main sama Vietnam sikut-sikutan, mainnya keras, menjurus kasar tanpa VAR. Biasa di AFF, di SEA Games dan lain-lain. Tapi nanti malam ada VAR. Vietnam juga tidak bisa kita katakan terlalu bersih ketika main Indonesia. Mereka juga punya permainan keras ketika menghadapi Indonesia. Dan saya pikir kedua tim sekarang harus berhati-hati karena sudah ada teknologi VAR, jangan sampai itu terpantau dan masuk dalam radar VAR sehingga akan memunculkan beberapa hal yang merugikan tim, baik itu kartu merah, penalti maupun free kick di daerah berbahaya. Ini yang harus diantisipasi tentunya. Namun saya melihat kedisiplinan pemain-pemain naturalisasi ini bisa memberikan contoh. Mereka bermain di Eropa, tentu dengan skill dan teknik individu dan bagaimana mereka bisa mengerti law of the game itu yang paling penting sehingga mereka bisa mengantisipasi pemain-pemain kasar yang bisa merugikan buat tim tentunya. Oke, baik. Kalau kita bicara skor, Bang Effendi, ini banyak prediksinya ya. Dan banyak juga spekulasi bahwa kita bisa menang nanti walaupun tipis. Kalau dari Anda sendiri, walaupun ya nggak apa-apa sih berandai-andai, sah-sah aja lah ya. Berapa kira-kira skor ya? Saya pikir pertandingan ini cukup berimbang. Baik. Tapi karena kita punya jiwa nasionalisme ya saya pikir menang tipis lah. 2-3? Ya saya pikir Indonesia bisa menang 1 gol lah. 1 gol, ya amin. Dan kalau terakhir mungkin Bang, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya track record kita di Piala Asia ini comeback yang cukup bagus seperti itu walaupun terseok-seok di awal dan sekarang kita lihat chance-nya untuk ke depan. Kalau seandainya Bang Effendi kita lolos seperti itu, apa yang harus menjadi PR ke depan ketika kita ada di step selanjutnya setelah malam ini? Ya saya pikir kita tidak usah terlalu jauh bicara lolos dulu. Kita menang malam ini sudah cukup bagus. Harus perlu diingat bahwa tim Indonesia adalah timnas termuda di Piala Asia ini. Masa depan kita cukup cerah. Kalau melihat kemarin kita ngelawan Irak itu posisinya 50-an 60-an dunia, tapi kita mampu merepotkan mereka. Anak-anak muda ini bermain Spartan dan inilah masa depan sepak bola nasional kita ke depan. Bisa jadi inilah generasi sepak bola emas kita yang harus kita jaga ke depan. Baik. Nah, apapun hasilnya melawan Vietnam, tentu bagi kita masyarakat Indonesia melawan Vietnam harga mati harus menang. Nanti setelah menang lawan Vietnam, nanti kita ngobrol-ngobrol sore lagi untuk pertandingan lawan Jepang. Amin ya robbal alamin. Semoga kita lanjut ya Bang Effendi, terima kasih di sore yang mendung di Jakarta ya. Semoga nanti hasilnya tidak mendung ya. Terima kasih Bang Effendi Syahputra. Mohon doa semoga kita menang. Siap. Terima kasih, salam olahraga.